drum machine, taking that bit to the head. Oh, swag, suicide, and yes, that suits your hide, stating his name again. Oh, swag, when he do, like all the Saxon blue, love the boss, Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan yang saya sayangi dan saya cintai, saya sekarang berada di mana nih? Pemirsa akan menebak di mana ini ya, yang dijuluki kota hujan. Ya. Riz, yang bener toh kalau bikin hujan itu biar pas gini. Sebenarnya bercanda, pemirsa. Saya sekarang berada di mana nih? Di Bogor, di Katulampa. Bogor. Ini terkenalnya dulu kota hujan. Jadi kalau udah masuk di area sekitar 21 meter dari kota Bogor itu sudah mendung, dingin, sejuk sekali. Mendungnya sudah anginnya. Ya. Mas, berdua dong. Biar nah, bisa sekarang ada di Katulampa ini ya, yang selalu membuat was-was dan deg-degan warga Jakarta, karena kalau ini sampai tandanya merah, ini airnya udah sampai merah, debitnya ya udah tinggi, pasti Jakarta akan banjir. Sebetulnya ada apa sih di misteri Katulampa ini, dan mungkin ada sosok-sosok atau energi-energi apa selain manusia yang menunggu? Apakah ada energi-energi yang menunggu? Saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan. Saya bersama Risa Saraswati. Nah, kita akan kemana lagi? Saya akan membahas ya. Ini, di sini nih banyak penunggunya nih, Mas. Bendung Katulampa merupakan bangunan bersejarah peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang berdiri sejak tahun 1899. Awalnya, bangunan ini didirikan dengan fungsi utama sebagai bangunan untuk memenuhi keperluan irigasi area persawahan di sekitar Bogor. Kemudian fungsinya pun berkembang menjadi sistem peringatan dini banjir dari Sungai Ciliwung yang akan mengancam ibu kota Jakarta. Konon, daerah Katulampa pernah dijadikan medan pertempuran antara pasukan Belanda, pasukan Jepang, maupun para pejuang kita. Sejarahnya, jembatan ini dibangun atas pengawasan tuan tanah di Bogor Timur yang bernama Tuan Frekis. Menurut tuturan lisan, Tuan Frekis mempunyai 2 istri. Istri pertamanya merupakan wanita Belanda yang oleh warga dipanggil dengan sebutan Nyonya Frekis. Sedangkan istri yang kedua merupakan Nyai cantik warga asli Katulampa. Kini sosok Tuan Frekis dikait-kaitkan oleh warga sekitar sebagai sosok yang sering menampakkan diri di area Bendung Katulampa. Bila akan terjadi banjir besar di sekitar Sungai Ciliwung, ada isyarat gaib berupa suara tangisan dan bebauan anyir di sekitar bendung. Apa namanya, jurik Belanda namanya gitu, di sini jembatan gantung gitu. Yang kelihatan tuh kakinya ke bawah katanya ya. Tuh kepalanya di atas badannya tuh yang di tengah jembatan sebelum diganti jembatan gantung asalnya kan. Mas Tukul. Mas Tukul mau ngapain? ini mau menyelamatkan Jakarta saya. Gimana caranya gini? Saya mau menyelamatkan Jakarta, pemirsa. Air udah kelihatan datang banyak. Terus Mbak Risa tuh apa nih sebenarnya di sini? Ini bangunan yang jelas ini lama. Ini kan masih, kalau kita lihat juga kayaknya Belanda banget ya Mas ya. Betul. Dan kalau dari segi desainnya, bendungannya gitu, dan sesuatu bangunan yang lama itu pasti punya nilai histori yang besar. Nilai histori yang besar dan menilai energi yang besar. Ya. Oh. Apalagi berhubungan dengan air, Mas. Biasanya kita mesti ada warga sini yang mengetahui atau punya penjaga ini. sini yang ngerti. Nah, ini Pak Dirman. Mas Tukul yang ngapain di sini? Apa kabar Pak Dirman? Ya. Pak Dirman namanya ya? Ya mungkin Mbak Risa ada Kalau yang boleh tahu, ini tuh sejarahnya kayak gimana sih, Pak? Ini dibangun pada tahun zaman Belanda, pada tahun 1911, zaman pemerintah Belanda. Fungsinya hanya untuk irigasi dan sebagai peringatan banjir ke Jakarta. Jadi sistemnya kalau misalkan di sini debit airnya tinggi, orang Jakarta dikasih tahu gitu. Jadi di atas normal nanti ada warna-warni hijau, biru, kuning, merah, itu warna-warni siaga
kita sampaikan ke Kabupaten Jakarta. Lampa sekian. Kalau udah parah banget itu warnanya apa, Pak? Warna merah. Merah. Pak Dirman, ini kan Mister Tukul jalan-jalan itu biasa, mesti ada aroma-aroma bau-bau untuk hal-hal yang Iya. misterius lah ya. Biasanya Bapak pernah mendengar atau melihat sosok-sosok penampakan itu ada. Biasanya kalau menjelang ada banjir, di bawah posko itu suka ada yang nangis. Pemirsa, kalau ada tanda banjir di Jakarta di bawah posko ada yang menangis. Perempuan gitu. Suara perempuan. Terus ada apa lagi sih, Pak? Biasanya menjelang banjir itu ada wangi-wangian 7 rupa wangi, tapi agak jarang orang menemukannya wangi-wangian. Dari wangi kembang, wangi bangkai, wangi-wangian 7 rupa. Wangi bangkai. Karena sini peninggalan Belanda dari zaman dulu itu tempat perjuangan pertempuran dengan Jepang, dengan perjuangan kita di sini tempatnya. Mbak Iya. Rita merasakan apa? Iya. Jadi kalau saya lihat, Mas, ini kan dibangunnya pada zaman dulu dan mungkin orang Belanda mengkonsep, Iya. tapi yang membangunnya adalah orang-orang kita. Orang-orang kita. Dan banyak diantara mereka orang-orang kita yang maaf jadi korban juga gitu dalam proses pembuatan bendungan ini. Luar biasa. Nah, dengar-dengar ini ada penampakan nona-nona Belanda di sekitar sini ya. Iya, kalau malam-malam tertentu jarang menemukan, tetapi pernah juga kami menemukan di sekitar sini nona Belanda cantik sekali, tetapi penampakannya hanya sekilas. Terus yang sering di pos-pos sana. Nah, pemirsa penasaran seperti apa di Dari Poso? Saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan dan kemana-mana.